Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Pada video kali ini kami akan membagikan salah satu materi yang sangat menarik dari mata kuliah kimia organik dan anorganik, yaitu materi termokimia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia dengan dosen pengampu Pak Patria Harwanto, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya sendiri Ratih Mayuningrum. Saya Novira Sofianti. Aku Alia Rahma. Saya Amara Farista. Dan saya Sarah Arinul Kamila. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai termokimia, ada baiknya jika kami memperkenalkan diri dan kelompok terlebih dahulu. Video ini dibuat oleh kelompok 9 dari kelas Gizi B yang beranggotakan 1. Sarah Arinul Kamila dengan NIM 10.02.13.822.7088. Yang kedua, Ratih Mayuningrum dengan NIM 10.02.13.822.7100. Yang ketiga, Amara Farista dengan NIM 10.02.12.822.7056. Yang keempat, Delvira Selvianti dengan NIM 10.02.12.822.7066. Yang kelima, Alia Rahmah dengan NIM 10.02.13.822.7074. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Nah, termokimia ini juga digunakan untuk memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia, perubahan fase, dan pembentukan larutan. Termokimia, sebagaimana ilmu-ilmu yang kita pelajari lainnya, tentunya juga tersusun atas beberapa elemen penting. Nah, ada beberapa hal nih yang perlu kamu ketahui dari termokimia. Yang pertama ada energi. Energi itu apa sih? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Setiap benda memiliki energi. Energi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak, sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukan benda. Selain energi, ada pula kalor dan kaloreaksi. Termo artinya suhu, oleh karena itu termokimia tentunya sangat berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan suhu, termasuk suhu yang panas. Kalor merupakan energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena perbedaan temperatur. Satuan kalor sama dengan satuan energi, yaitu joule. Ada kalanya satuan yang dipakai adalah kalori atau kilokalori. Kaloreaksi adalah kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Selain itu, kita juga perlu memahami apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sistem merupakan bagian yang sedang diamati perubahan energinya, dan lingkungan merupakan bagian di luar sistem. Sistem dibagi menjadi 3. 1. Ada sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran energi antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi. Yang ketiga, ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak memungkinkan pertukaran energi dan materi antara sistem dan lingkungan karena adanya batas yang mengisolasi sistem dan lingkungan. Reaksi eksoterm dan endoterm, kedua reaksi ini masih berkaitan dengan kalor hingga sistem dan lingkungan pada pembahasan sebelumnya. Suatu reaksi dikatakan eksoterm bila proses reaksi tersebut menghasilkan panas atau kalor, sedangkan suatu reaksi dikatakan endoterm bila menyerap kalor atau panas atau energi dari lingkungannya untuk proses reaksi tersebut. Nah, beberapa perbedaan antara kedua reaksi tersebut diantaranya entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi merupakan energi kimia yang terkandung di dalam suatu sistem. Perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada suhu dan tekanan tetap atau tertentu.
secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Selain itu, terdapat pula beberapa jenis perubahan entalpi, yaitu 1. Entalpi pembentukan standar, 2. Entalpi penguraian standar, 3. Entalpi pembakaran standar, 4. Entalpi netralisasi, 5. Entalpi pelarutan, yang ke-6 entalpi reaksi. Nah, dalam termokimia ada 2 hukum yang biasanya kerap dijumpai, yaitu hukum Laplace dan hukum Hess. Yang pertama kita akan bahas yaitu hukum Laplace. Dulunya, pada intinya hukum Laplace menyatakan jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk menguraikan zat tersebut menjadi unsur-unsur pembentuknya. Artinya, apabila reaksi dibalik, maka tanda kalor yang terbentuk juga dibalik dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Kedua, ada hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Atau dengan kata lain, hukum Hess dapat menerangkan bahwa setiap reaksi memiliki harga yang tetap dan harga itu tidak tergantung pada jumlah tahap reaksi. Oke, jadi kita udah membahas mengenai konsep termokimia nih. Semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman semua. Nah, kalau udah paham mengenai konsepnya, kita jadi paham kalau sebenarnya banyak sekali peristiwa di sekitar kita yang ternyata merupakan reaksi atau proses dari termokimia loh. Pada video kali ini kami akan menunjukkan 2 contoh dari peristiwa termokimia berupa reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Apakah teman-teman sebelumnya mengetahui bahwa menggoreng masakan merupakan salah satu contoh dari reaksi eksoterm? Ya, menggoreng makanan khususnya di sini kami akan mencontohkan menggoreng tahu. Nah, menggoreng tahu ini salah satu reaksi eksoterm. Hal ini karena kalor dari lingkungan saat menggoreng diserap oleh sistem yaitu tahu, sehingga tahu terasa panas saat disentuh. Kalau menggoreng itu adalah reaksi eksoterm, lalu bagaimana dengan reaksi endotherm? Seperti apa sih contohnya? Nah, teman-teman perlu tahu nih kalau membuat atau membekukan es batu adalah contoh reaksi endotherm. Hal ini karena kalor dari lingkungan yaitu air dilepaskan ke sistem sehingga air membeku dan terasa dingin saat disentuh. Baiklah, tidak terasa kita telah sampai pada akhir perjumpaan kita di video kali ini. Kami semua mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton dan mensupport video ini. Kami harap video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman mengenai termokimia ya. Sampai jumpa.